Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ibu semua yang di rumah. Hari ini kita bertemu, mudah-mudahan Allah selalu beri kesehatan. Allah suka selalu beri kita rezeki yang berkah. Hari ini kalian bertemu ibu hanya melalui media, tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan lahir dan batin walau dalam masa pandemi ini. Anak-anak, ibu hari ini bertemu kalian mungkin akan memberikan materi sedikit. Judulnya tentang cara belajar efektif. Tentu saja cara belajar di mana kita akan belajar kemungkinan besar itu adalah secara daring atau online. Anak-anak, belajar daring itu memang dirasakan sangat berat sekali. Kalian belajar tanpa bertemu tatap muka langsung dengan kami Bapak Ibu Guru. Kalian hanya belajar melalui media, menerima materi, mendapatkan tugas hanya melalui media, tidak dapat bertanya secara langsung. Tapi tak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam perjalanannya nanti. Anak-anak, kita mulai masuk ke materi sebenarnya. Belajar cara belajar efektif. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu efektif. Efektif itu menggunakan waktu di tempatnya. Kalau belajar efektif berarti proses belajar yang sangat berhasil guna, mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu serta kualitas yang lebih baik. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Ibu akan berikan tips-tips bagaimana cara kalian belajar yang baik yang benar, terutama nanti pada pembelajaran daring. Yang pertama, kalau kalian tidak bisa belajar sendiri di rumah, kalau nanti masa wabahnya sudah agak menurun, kalian boleh belajar dalam kelompok, ya. Jadi kalian kumpulkan 2 atau 3 teman kamu, membuka HP sama-sama, itu namanya belajar kelompok, tidak belajar sendiri. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa bertanya atau belajarnya itu dengan kakak atau orang tua seperti itu, ya. Dalam hal ini selanjutnya cara belajar yang berikutnya adalah kalian biasakan membuat rangkuman dalam setiap pembelajaran. Jadi kalian jika nanti suatu hari lupa bisa membuka kembali catatan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, cara belajar yang baik adalah selalu membuat perencanaan yang baik. Misal, hari ini kamu akan belajar tentang segitiga, maka bacalah dulu materi segitiga dari bahan-bahan atau sumber yang lain, seperti itu. Kemudian selalulah disiplin dalam belajar. Artinya kamu belajar fokus pada materi yang diberikan Bapak Ibu hari itu terlebih dahulu. Jadi jangan melebar dulu kemana-mana. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung, selalu aktif bertanya. Jangan menjadi siswa yang pendiam. Nilai tambah dari seorang siswa adalah pada aktifnya dia bertanya pada Bapak Ibu. Tidak akan dianggap kalian menjadi siswa bodoh kalau banyak bertanya. Tidak sama sekali. Kami sangat senang merespon siswa-siswa yang aktif bertanya, ya. Kemudian biasakanlah belajar dengan serius dan tekun. Itu harus anak-anak, harus.
sambil makan atau minum itu tidak, itu namanya tidak serius belajar ya. Nanti materi yang masuk atau yang diterima yang kalian sedang fokus akhirnya berantakan ya. Kemudian juga yang lebih penting, karena kondisi sekarang pada saat seperti ini cuaca sedang tidak mendukung, kalian semangat belajar, tapi hindari juga yang namanya belajar terlalu berlebihan ya. Misalnya guru memberi jadwal pelajaran dari jam 7 sampai jam 12, tapi karena kamu semangat belajar, kamu belajar terus sampai tidak ada waktu untuk makan, untuk istirahat, untuk beribadah. Tidak begitu juga. Jadi belajar tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya, cara belajar kalian juga yang nomor 1 itu ditanamkan juga karakter dalam diri. Selalulah belajar jujur. Jujur itu prinsip hidup nomor 1, anak-anak. Kalau kamu sudah tidak jujur dalam hal apapun, kamu tidak akan dipercaya oleh orang lain ya. Jujur dalam arti apa kalau dalam belajar? Misal kalau dalam ulangan kamu sedang belajar berkelompok sama teman, tidak dibiasakan menyontek. Hasil besar atau nilai besar yang kamu dapat itu tidak akan membuat kita puas kalau itu hasil mencontek. Jadi lebih baik hasil biasa-biasa saja, tapi itulah hasil pekerjaan kita sendiri ya. Terus tanamkan pada diri pada saat belajar, kita punya tujuan. Sebenarnya kita mau jadi apa sih nanti di depan ya. Tanamkan, punya prinsip bahwa manusia adalah khalifah bagi dirinya sendiri. Berarti manusia, kita adalah pemimpin minimal bagi diri kita sendiri. Latih dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi tidak menganggap sepele diri sendiri, tidak minder, tidak rendah diri, tapi percaya diri bahwa kita juga pemimpin, khalifah, sebagai pemimpin dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya, biasakan juga dalam belajar atau pada saat pembelajaran kita mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Maksudnya apa? Yang fokus, yang tadi fokus. Guru sedang menerangkan apa, kita dengarkan dulu. Tidak langsung memotong pembicaraannya. Itu tata krama juga. Jadi dengarkan dulu penjelasan guru. Kalau kita mau bertanya, nanti pasti akan diberi kesempatan seperti itu ya. Dan biasakan juga tanamkan, jangan pernah malu untuk bertanya. Manusia yang banyak bertanya tidak akan disebut manusia bodoh, tidak. Atau siswa yang bertanya, kamu mah bodoh, tidak. Guru akan suka sekali dengan siswa yang banyak bertanya. Berarti dia interaktif dengan kami para guru pada saat memberi pelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran, pada saat kita diberi tugas, biasakan dikerjakan. Jangan pernah menunda pekerjaan. Apa? Maksudnya seperti ini. Nanti masih ada waktu. Besok aja. Pas minggu depannya ada materi baru, ada tugas lagi. Akhirnya tugas yang harus kita kerjakan ada 2. Kita tunda lagi minggu ini misalnya. Di minggu depannya materi baru lagi, ada tugas lagi. Akhirnya tugas kita menjadi 3. Nah itu karena kita tadi sudah menunda pekerjaan. Tidak dibiasakan seperti itu. Jadi kerjakan tugas atau PR pada saat memang sedang berlangsung pembelajarannya. Jadi tidak nyebrang hari atau lewat minggu seperti itu ya. Jadi biasanya kita nanti akan menyesal di belakang. Akhirnya seperti evaluasi pembelajaran dari tahun kemarin, di akhir semester ada beberapa siswa yang tugasnya menumpuk karena dibiasakan menunda-nunda mengerjakan tugas ya. Dan berikutnya, cara belajar
yang kalian harus pelajari juga adalah mencoba mengulang materi yang tadi sudah diajarkan oleh guru. Maksudnya seperti ini. Jadi setelah kalian terima, kalian rangkum, kalian kerjakan tugasnya, kalian masih ada waktu, coba baca lagi materi. Biasanya materi yang dibaca 2 atau 3 kali itu akan lebih ingat daripada materi dalam satu hari kita baca 3 bab secara langsung, baca penuh, itu akan lupa. Dengan membaca 1 bab tapi 3 kali, baca bab 2 3 kali, nanti itu biasanya akan lebih nempel di otak ya. Jadi biasakan untuk mengulang belajar atau pelajaran yang sudah diajarkan tadi atau kemarin kalau kita punya waktu. Kemudian jangan karena semangat belajar kita menjadi kurang istirahat, seperti tadi sudah dibahas sebenarnya, atau melupakan makan, melupakan minum, apalagi sekarang di masa sedang pancaroba juga, wabah sedang menjalar itu, jaga kondisi tubuh, fit, banyak makan, banyak minum, terus jangan satu harian itu karena asal-asalan sedang belajar kalian di kamar terus main HP, tidak keluar-keluar, tidak bertemu matahari, itu juga salah ya. Jadi atur waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktu makan, kapan waktu beribadah, kapan kamu waktunya berkumpul dengan keluarga. Seperti itu, harus pandai mengatur waktu. Kemudian juga biasakan terutama materi-materi eksak itu banyak berlatih. Walaupun pelajaran misalnya yang kalian sedang pelajari itu, yang kalian sedang mau berlatih itu kurang disukai, misalnya pelajaran matematika, itu tidak seperti itu. Kalau akan bisa atau ingin bisa, itu memang caranya adalah harus banyak berlatih. Tidak ada sesuatu ingin sukses atau ingin berhasil tanpa proses. Semuanya harus melalui proses. Prosesnya apa? Ya berlatih seperti itu tadi ya. Untuk mengurangi stres kamu kebanyakan belajar, kamu bisa selingi kegiatan pembelajaran kamu di saat waktu-waktu luang dengan mengikuti kegiatan lain yang memenuhi bakat dan minat kamu. Misal kamu ikut ekstrakurikuler yang kamu senangi sesuai bakat dan minat, tapi mungkin dalam pembelajaran daring ini memang ekstrakurikuler belum terlalu dapat berjalan dengan baik seperti yang kita bayangkan terlebih dulu-dulu gitu. Tapi kalau kita ikut ekstrakurikuler dengan misalnya melihat video atau demo-demo kakak-kakak, itu juga kan seling sebagai selingan di saat kamu jemu atau bosan belajar. Maksudnya gunakan HP itu tidak untuk menonton yang tidak-tidak. Gunakan juga untuk melihat video-video rekan-rekan kamu atau sekolah-sekolah lain pada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi seperti itu maksudnya, gunakan HP atau tontonan yang merupakan tuntunan juga, bukan tontonan yang tidak baik. Berikutnya, pada saat belajar, usahakan memang kamu di rumah itu belajar selain dengan guru yang memberikan pembelajaran, juga kamu bisa minta tolong dengan kakak atau orang tua kamu di rumah yang perlu bimbingan, atau yang tadi ibu bilang, kalian bisa belajar berkelompok dengan 2-3 orang dengan teman kamu yang lebih
bisa menguasai materi, misalnya bertanya, memang harus kooperatif kitanya, harus bisa bekerja sama. Kalau memang tidak bisa, ya bertanya, maksudnya jangan diam saja. Kitanya yang harus aktif, mencari bimbingan, mencari orang untuk bertanya seperti itu. Jadi jangan tidak bisa, tapi diam saja. Ya. Mungkin di pembelajaran daring tentunya yang intinya adalah pada saat jadwal berlangsung, misal pukul 7:30, karena memang ini adalah suatu kewajiban kalian sebagai pelajar. Jadi kalau mulai dari hari Senin sampai Sabtu, jadwal kamu pagi-pagi ya bukan tidur, tapi belajar. Dalam arti kamu pukul 7 atau dari pagi-pagi itu harus siap. Sudah harus siap duduk di meja belajar atau cari tempat nyaman untuk belajar. Bukan dengan tidur-tiduran di tempat tidur. Itu bukan belajar yang baik, ya. Jadi mulailah tanamkan di pikiran kamu, di mindset kamu, bahwa yang namanya belajar itu tidak sambil tidur-tiduran atau tidak sambil santai, itu tidak akan fokus hasil. Jadi setiap Senin sampai Sabtu kalian sebagai pelajar memang harus bersiap seperti kalau pergi ke sekolah, walaupun pembelajarannya secara daring. Jadi siapkan diri, ya kalau misalnya perlu mandi pagi ya mandi pagi dulu, sarapan, siapkan buku, materi, alat tulis, dan kalian siapkan diri bahwa memang saya siap untuk menerima materi hari ini. Jadi tidak untuk karena di rumah terus kamu mau belajar tapi pegang HP, buka materi sambil tiduran, itu tidak akan memberikan hasil yang baik nanti, ya. Niatkan dalam hati bahwa saya sungguh-sungguh ingin belajar, saya sungguh-sungguh hari ini ingin menerima ilmu, saya sungguh-sungguh akan mengerjakan tugas seperti itu. Jadi rasa bosan dengan tidur-tiduran yang membuat kondisi badan lemah itu tidak akan mendukung kamu dalam pembelajaran akhirnya. Begitu juga tempat yang Ibu tadi, ya. Ibu sarankan kalau yang namanya belajar, satu itu tidak di tempat tidur, duduk tidak di tempat tidur, tapi di meja belajar ataupun di meja tamu bisa kalau memang kamu tidak. Jadi cari kondisi atau suasana tempat yang bikin kamu nyaman. Atau enggak kalau kamu punya misalnya saung di luar rumah yang ada mejanya, pokoknya cari tempat nyaman untuk kalian belajar. Tidak nyaman tuh maksudnya di sebelahnya ada bantal ini, itu tidak, bukan nyaman namanya. Itu kamu cari buat istirahat namanya. Tapi kalau yang namanya belajar, cari yang suasana sejuk, ada hilir-hilir musik, misalnya kalau itu memang membuat kamu nyaman. Jadi yang tertanam di diri kamu pun hati dan kesiapan dan niat tentu saja itu akan tumbuh secara sendirinya bahwa hari ini memang saya mau belajar, bukan mau membuka HP untuk hal-hal yang lain. Biasakan juga dalam hal apapun, mulailah dari yang kecil. Jadi misal seperti ini aja yang mudahnya, kamu janji sama orang tua akan sholat tepat waktu. Misalnya nunggu azan kamu sholat hari itu, tapi pas duhur nih misalnya, terus nanti pas asar sholatnya agak telat. Tidak, mulailah dari hal yang kecil, seperti ibadah tepat waktu, tidak menunggu orang tua memanggil, atau membiasakan hal-hal kecil seperti membereskan tempat tidur. Itu hal-hal kecil yang sepertinya sepele, tapi kalau tidak dikerjakan, tidak mulai dari sekarang, itu tidak akan terbiasa nanti di saat kamu sudah menginjak dewasa.
Jadi dari mulai sekarang, di saat-saat usia kamu mulailah mengerjakan hal-hal yang membuat kamu menjadi mandiri. Hal-hal baik, walaupun itu kecil, tapi kalau dibiasakan, itu akan menjadi baik nanti. Ya. Kemudian, seperti Ibu bilang tadi, bahwa di semua materi pembelajaran, kalau kita tidak sering-sering berlatih, memang akhirnya tidak akan mendapatkan umpan balik ke kita, ya. Jadi intinya yang memang harus banyak berlatih, harus banyak membaca, ya memang itu tugas kalian sebagai pelajar, ya. Selain itu, bisa kalian terima dari Bapak Ibu guru materi hari ini sejengkal misalnya. Kamu tidak fokus pada itu materi yang sejengkal. Kamu bisa, apalagi sekarang media itu sudah luas sekali. Kamu bisa cari tambahan materi atau ilmu dari Bapak Guru yang tadi sejengkal. Kamu cari dari buku lain itu jadi 2 jengkal. Kamu cari dengan membrowsing internet itu jadi 3 jengkal, seperti itu ya. Jadi akhirnya materi yang kamu dapat lebih luas. Kalaupun misalnya nanti ada hal-hal yang ternyata kamu temukan tidak mengerti, ya kamu bisa bertanya pada Bapak Ibu guru. Tapi itu dibiasakan, maksudnya tidak menerima materi sejengkal, kamu cuma segitu saja, tidak mengeksplor. Biasakan untuk mengeksplor, ya, mencari tambahan materi lain. Oh, kalau soalnya begini, bagaimana ya caranya? Kalau saya tidak bertanya pada Bapak Ibu guru, kalau mencari di tempat lain ada nggak ya? Maksudnya seperti itu, ya. Jadi biasakan untuk selalu ingin mengeksplor diri, ya, supaya berkembang. Dan yang terakhir dari yang Ibu bicarakan tadi, selalu akhiri belajar kamu dengan doa, ya, supaya apa yang kalian terima hari ini, yang kalian kerjakan hari ini benar-benar bermanfaat, benar-benar masuk, juga ada di semua bimbingan, termasuk dari bimbingan orang tua, ada di dalam lindungan Allah juga. Jadi tidak lupa untuk berdoa tadi di awal, begitu juga di akhir. Anak-anak, intinya apalagi pada pembelajaran daring yang kemungkinan besar akan diberlakukan oleh sekolah nanti, hampir ya sekitar 60% kemungkinan kita pembelajaran nanti tanggal 26 Juli kalian akan mulai belajar efektif, belajar dengan guru-guru yang berbeda, lain sekali, berbeda jauh dengan pada saat kalian di sekolah dasar. Kalian akan bertemu dengan 12 guru mata pelajaran, dengan 12 karakter guru. Itu harus mulai kalian pelajari nanti. Di seminggu pertama, mungkin besok tanggal 19 sampai tanggal 24 Juli ini kalian akan ikuti dulu kegiatan MPLS, kemudian baru ke depannya tanggal 26 Juli kita semua akan mulai belajar di awal tahun ajaran baru, walaupun secara daring atau online. Tapi mudah-mudahan 2 minggu atau 3 minggu ke depan wabah sudah mereda, kita bisa bertemu tatap muka di kelas, walaupun namanya seperti sudah Ibu bilang pada saat daftar ulang hanya tatap muka terbatas, dalam arti kamu belajar hanya 3-4 jam di kelas.
itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar, tapi jalani apapun itu, mau tatap muka terbatas atau daring, yang penting kita belajar apapun caranya, kita ikuti dengan semangat, dengan niat sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim, berjalan dengan lancar semua ya anak-anak. Mungkin pembelajaran dari besok, pada saat kamu lihat jadwal pelajaran nanti yang akan ibu bagikan nanti di grup, kamu kalau misalnya tidak mengerti, kamu bisa bertanya pada wali kelas cara membaca jadwal ya, ataupun nanti akan ibu bagikan nama-nama mata pelajarannya seperti itu. Tidak harus dibuat menjadi bingung atau apa. Pembelajaran daring intinya adalah kamu belajar melalui media HP, bergabung di grup mapel sebanyak 12, kemudian ikuti semua yang diberikan, kerjakan tugas-tugasnya, kemudian setelah itu kirim tugas-tugasnya, selesai. Jadi cuma itu saja. Jadi kalau kamu ikuti langkah-langkah seperti itu, tidak akan menjadi beban atau masalah sebenarnya ya. Tidak dipikirkan juga kapan tatap muka akan berlangsung, tidak. Ikuti saja apa yang sedang berjalan. Mudah-mudahan kita semua ya diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mungkin di pertemuan kita kali ini ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung secara tatap muka di kelas nanti dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang ibu berikan barusan bermanfaat. Ada catatannya untuk kamu, bahwa apapun yang kita lewati, kalau niatnya baik, kitanya sungguh-sungguh, didampingi dengan doa orang tua, dan kitanya juga tidak lupa untuk berdoa, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Ya, cukup sekian anak-anak. Sehat semua. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.